Oke, kita lihat cara pengetoknya guys. Nah, jadi sebetulnya simpel ya, buatnya simpel. Nah, seperti ini. Jadi bahan-bahan kue sakon ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yo, balik lagi bersama Sugianto W17 ya. Kita lanjut ke videonya guys. Jangan lupa subscribe channel Sugianto W17 ya. Karena apa? Karena bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini guys. Dan saya hanya butuh 1000 subscriber guys. Ini sudah ada 400an subscriber, jadi masih kurang 600 subscriber. Saya mohon tolongannya ya. Tolong berkenan hati untuk menekan tombol yang warna merah dan tulisan subscribe itu ya guys ya. Tolong di subscribe channel saya ini ya, supaya saya bisa terus informasi dan beberapa yang bermanfaat untuk para pebisnis muda ya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kali ini lagi buat sagon karena kita akan menyambut hari raya lebaran ya, Idul Fitri, dan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Kali ini kita bikin kue sagon. Jadi ini yang sudah dicetak, dan cetakannya itu memakai ini guys. Jadi nanti ini dimasukkan nih hasilnya, yang bundar ini hasilnya. Ya karena ini udah dibikin, jadi belum sempat video tadi ya. Ini baru proses pencetakannya. Nah, caranya begitu, dipenyet-penyet gitu aja. Nah, ini kalau ini dipenyet, nanti diketok-ketokkan ke sini, habis itu disusun. Nah, untuk proses selanjutnya ini akan kita panggang. Nah, kita panggang pakai ini oven seng ya, karena belum ada buat beli oven yang pakai gas, jadi kita pakai oven ini dulu. Oke, kita lihat cara pengetoknya guys. Nah, jadi sebetulnya simpel ya, buatnya simpel. Nah, seperti sagon ini dari kelapa itu diparut ya. Kelapa itu diparut, kemudian disangrai. Terpisah dulu, ini kelapanya kita sangrai dulu. Jadi disangrai, habis itu ini hanya menggunakan tepung sagu guys. Tepung sagunya juga disangrai terpisah ya, disangrai terpisah. Habis itu setelah kita sangrai semua, nanti kita masukkan ke wadah seperti ini ya. Ini totalnya ini kalau tidak salah nih 3 kilo tepung sagu ya. Sama ini kelapa, ini kalian bisa menggunakan kelapa yang setengah tua ya, setengahnya 5. Kelapanya totalnya 5. Nah, itu diparut ya, diparut. Gulanya 3 kilo. Nah, setelah ini udah dicampur ya, ini udah maksudnya sangrai kelapa tadi sama sangrai sagu itu udah dicampur. Kemudian kita blenderkan gulanya, kita blender sampai halus seperti tepung itu ya, jadi model lembut tepung itu. Nah, kemudian dicarup ke sini. Ini kasih garam sedikit supaya gurih ya. Untuk gulanya ini kalau ukuran ini sagonnya ini 3 kilo tepung, kemudian 5 kelapa yang diparut tuh, yang ukuran besar apa sedang sama ya. Kalau besar itu cukup 5. Nah, kemudian kalau gulanya sudah terus kasih garam secukupnya ya guys. Jadi garamnya secukupnya ini. Kalau udah tercampur, habis itu kita pakai telur nih guys. Ini telurnya ini 8. Kenapa pakai telur? Karena ini supaya bisa membentuk kayak gini guys. Karena telur itu kan sifatnya melekatkan ya. Jadi lengket seperti lemnya ya. Jadi telurnya itu dikocok semua, dikocok di mangkok itu ya. Kemudian kita taruh sini, kita uleni. Ya nanti seperti ini jadinya ya. Nah, jadi kuncinya adalah 3 kilo tepung sagu, kemudian 5 kelapa ya, kelapa yang setengah tua ya, setengah tua itu diparut, kemudian 8 telur, setengah kilo gula yang di blender halus, sama sedikit
garam supaya gurih. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah ini habis itu nanti kita akan panggang guys, nanti hasilnya akan kering. Jadi ini hasilnya akan kering ya. Proses pembanggangan ini sebenarnya ini udah matang nih guys, cuma ini hanya supaya tidak remuk gitu ya. Jadi memang harus dipanggang biar keras, agak keras. Tapi nanti kalau dimakan ini enak ya, ada teksturnya kelapa parut. Nah ini enak nih. Jadi kita lihat nanti proses pemanggangannya seperti apa ya guys ya. Oke, untuk bahan-bahannya sudah paham ya, yang saya jelaskan tadi. Kita akan lihat proses pemanggangan. Oke guys, kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini udah kita siap dimasukkan ke oven ya. Kita pakai oven seng dulu ya. Amatiran. Oke, kita buka dulu. Ini kita harusnya suhunya panas ya guys. Kita masukkan dulu ini ke dalam. Ini seperti ini aja ya. Oh, kebalik ya. Bang. Guys. Jadi ini posisinya ini harus yang lebar itu gini. Oh ya, ini gini. Oke. Kita masukkan lagi. Itu ada yang udah matang ini. Tuh. Tapi udah agak kosong. Nah, kita masukkan lagi. Ini kapasitasnya ini 3 loyang ya. Jadi ini kapasitasnya 3 loyang. Usahakan sampai matang. Aduh, malah lepas guys. Tidak apa-apa, kita langsung aja. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita kunci dulu. Nah, oke guys, kita setelah menunggu sudah ada sekitar 10 menit lebih ya. Ini udah matang. Jadi ini karena prosesnya masih panas, langsung saja ya. Ini yang sudah dimatang guys. Ini jadi teksturnya itu seperti ini ya. Jadi dia agak lebih kecoklatan ya. Yang tadi masih putih, dan ini tadi udah dimasukkan lagi ya. Kita masukkan yang kedua lagi. Jadi ini tadi karena panas, jadi langsung aja ya saya skip. Jadi ya kayak ngambil biasa gitu ya. Nah, kayak kita tinggal ambil gini aja. Dan ini yang sudah jadi guys. Ini cukup enak nih ya. Saya nggak bisa mereview rasanya karena masih puasa guys. Dan ini yang sudah kita bungkusin. Nah, ini kita bisa jual ya. Kalau kita ada kenalan atau apa, kita bisa pasang di Facebook, di marketplace lainnya ya. Ini cukup simpel ya. Tadi resepnya kalian tinggal lihat aja atau dengarkan aja di saya bikin video yang tadi awal-awal tadi ya. Oke, sampai di sini dulu ya cara mencetak sakon, karena kalau bikinnya tadi saya agak telat memvideonya, lupa guys. Jadi ini yang penting kalian tahu ya, ukurannya adalah sagunya 3 kilo, gulanya setengah kilo, kemudian secukupnya garam supaya agak gurih. Kemudian kita siapkan 5 kelapa parut, itu sekitar 5 buahan ya. Jadi seperti itu. Dan bahan yang tadi selain gula, selain garam itu disangrai dulu ya, terpisah. Sagunya disangrai, kemudian kelapa parutnya pun disangrai, habis itu dijadikan satu dalam satu wadah. Kemudian kita gilingkan atau blenderkan gula supaya halus, menjadi tepung ya. Gulanya harus agak menjadi tepung, kita blender halus. Kemudian kita taburkan, kita campurkan ke adonan tadi ya, sagu sama kelapa sangrainya, kemudian kasih garam. Dan untuk melekatkan ini biar dia lekat seperti ini harus ada telurnya. Jadi menggunakan 8 telur kocok ya. Telurnya tidak usah dikasih bumbu apa-apa, cukup dikocok aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak video saya, dan jangan lupa subscribe channel saya guys, karena saya hanya membutuhkan 1000 subscriber saja yang bisa membuat channel ini semakin bisa berkembang ya. Karena itu yang saya butuhkan buat kalian. Tolong subscribe channel saya ya. Semoga bisa menjadi pintu kemajuan dari channel ini. Oke. Sampai di sini dulu.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.